kasih. Nama saya Junedi. Saya dari Dinas Perhubungan Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Saya kebetulan menjabat sebagai Kepala Bidang Perhubungan Darat di Dinas Perhubungan Kota Tarakan. Saya datang kemari pada hari kemarin jam 10 malam. Oke Bapak, terkait acara ini aja pastinya Kirsiana kan Indonesia Road Safety Award. Nah, artinya bagaimana sih kondisi dari safety road di Tarakan sendiri? Iya, jadi untuk safety road di Tarakan itu menurut saya sudah cukup lumayan bagus, karena dari segi sarana prasarana untuk menunjang keselamatan itu Tarakan adalah mempunyai panjang ruas jalan itu sepanjang 225 km berapa begitu. Kemudian perlengkapan jalannya, Tarakan mempunyai rambu-rambu lalu lintas yang telah dipasang di 83 ruas jalan. Total keseluruhan jumlahnya 1084 rambu. Kemudian marka jalan itu kurang lebih 15.000 meter pirkan dipasang di sepanjang ruas jalan. Kemudian juga Tarakan memasang baliho-baliho keselamatan, baik itu baliho sedang, baliho besar, dan baliho kecil. Tarakan juga sudah memasang running text tentang keselamatan pengguna jalan, baik itu di Tarakan TV maupun di running text yang ada di median jalan. Oke. Kalau dari Bapak lihat dari beberapa kondisi yang sudah mungkin bisa dikatakan sudah sesuai dengan prosedur yang ada, artinya bagaimana dengan jumlah atau tingkat angka kecelakaan? Iya. Angka kecelakaan dari tahun 2010, 2011, 2011 sampai 2012 itu mengalami penurunan. Tahun 2010 ke 2011 itu turun sekitar 61%. Kalau tidak salah. Kemudian dari tahun 2011 ke 2012 itu turun 6%. Jadi kalau kita ukur dari 2 tahun ke belakang itu, jadi untuk pemahaman mengenai keselamatan berlalu lintas, baik itu pada saat memasuki simpang, mentaati rambu, itu sudah bisa dikatakan ada peningkatan gitu dari tahun-tahun sebelumnya. Peningkatannya berapa? Jumlah pengurangan itu berapa? Ya tadi ada 61% kurang lebih, terus turun lagi menjadi 6%-an gitu. 6 dari 61% turun dari 6. Jumlah kecelakaannya. Jumlah kecelakaan. Iya. Jadi yang tadinya kecelakaan itu kalau tidak salah 29 turun menjadi 23 gitu. Angka kecelakaan. Iya, angka kecelakaannya, kejadiannya gitu. Jadi dari kejadian itu kita tarik persentase, ya terakhir ini 6% lebih yang turun ya. Berarti dari sisi infrastruktur pun seperti misalkan jalan-jalan untuk kan kalau kita bicara itu kan ada 5 pilar gitu kan, 5 pilar di mana ada safety manajemen safety, terus jalan yang baik dan lain sebagainya itu kan. Berarti di Kota Tarakan sendiri sudah mengimplementasikan 5 pilar ini. Iya. Jadi di Kota Tarakan memang dari segi pengujian kendaraan bermotor kita sudah melaksanakan pengujian kendaraan bermotor semaksimal mungkin di Kota Tarakan, katanya kendaraan yang berkeselamatan. Nah itu kita sudah mempunyai alat uji 9 item. Nah itu sudah berjalan dengan baik. Hanya saja ada satu alat uji yang rusak, itu Excelut, timbangan portable itu yang rusak. Tapi itu kan hanya untuk nimbang kendaraan. Kalau yang lainnya emisi gas buang, kemudian brake tester, kemudian tin meter, itu semuanya berfungsi dengan baik. Nah kemudian dari perencanaan jalan semuanya sudah cukup bagus bagi kemiringannya, namun ada beberapa satu ruas jalan yang pelandaiannya itu cukup tinggi dan kurang menguntungkan bagi pengguna jalan. Nah ini nanti dari pihak pekerjaan umum itu harus menyesuaikan alignment vertikalnya supaya pengemudi kendaraan nanti tidak dirugikan lagi dengan adanya tanjakan yang kurang menguntungkan.
Kemudian dari segi sosialisasi kita juga sudah laksanakan di sekolah-sekolah, kepolisian juga telah melakukan ke sekolah-sekolah, kemudian rencana ini ke kursus-kursus pengemudi. Kemudian juga kita akan memasang gambar-gambar rambut beserta artinya ke seluruh sekolah yang ada di Kota Tarakan. Karena kecelakaan yang ada di Kota Tarakan itu didominasi oleh anak sekolah usia 15 sampai 25 tahun. Trennya lagi gitu. Iya, trennya ke situ. Karena ini kan pemula yang belum punya SIM, sehingga mereka tuh mencari jati diri atau bagaimana, dan orang tuanya juga menyediakan sepeda motor gitu untuk anaknya. Sehingga Itu mungkin agak susah ya Pak merubah mindset dari mereka yang usia SMA untuk meningkatkan kesadaran dalam berkendara kan memang agak susah gitu kan. Ada treatment khusus pastinya lah ketika berbicara tentang segmentasi itu, karena segmentasi itu kan kayak misalkan kita ya sebuah peralihan lah, maksudnya segmen dewasa kan agak susah, apalagi mereka udah bisa dikatakan mereka ingin bebas atau apalah gitu kan. Nah, ada nggak sih treatment khusus dari Tarakan sendiri untuk mengedukasi para pelajar ini, mungkin yang sesuatu yang menarik bagi mereka agar mereka pun sadar dalam menggunakan kendaraan? Ya, ada. Jadi kita sudah bekerja sama dengan pemerintah kota khususnya, bekerja sama dengan Dignas dan kepolisian. Jadi Dignas sekarang sudah membuat surat edaran untuk para siswa agar tidak membawa kendaraan roda 2 pada saat pergi dan pulang sekolah. Jadi diantar. Itu ada suratnya yang ditujukan ke sekolah-sekolah. Jadi sekolah pun menyambut. Jadi tidak disediakan tempat parkir yang di lokasi SMP, tidak disediakan tempat parkir roda 2. Jadi diantar ya di SMP. Karena SMP itu kan masih usia di bawah SIM ya, di bawah kepengurusan kepemilikan SIM ya. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, dalam tahun 2013 ini kami akan memasang tadi itu, memberikan gambar-gambar rambu, karena mereka untuk pengetahuan rambu kan belum ada, karena belum pernah ngurus SIM. Nah, kalau dia sudah ngurus SIM, dia dapat pengetahuan dari kepolisian. Tapi kalau yang belum pernah ngurus SIM, dia belum pernah mendapat pengetahuan tentang rambu kan. Makanya akan kami kirim nanti gambar-gambar rambu di setiap sekolah, mungkin kurang lebih sekitar 200 sampai 300 lembar nanti itu. Kita pasang di dinding, kita beri bingkai. Nah, nanti kewajiban gurunya adalah menyampaikan ini kepada muridnya. Dan juga kepolisian dia setiap apel hari Senin itu langsung dia mengambil alih sebagai inspektur upacara, langsung memberi sosialisasi masalah keselamatan lalu lintas dari kepolisian. Apakah itu efektif? Ternyata itu orang tua sekarang banyak yang ngantar anaknya ke sekolah, jadi tidak dikasih motor sebagian, tapi sebagian masih ada dikasih motor. Ya, jadi orang tuanya tertarik, apalagi itu saya antar deh, karena motor nanti ditahan guru. Berarti ada sosialisasi juga ke orang tua juga? Ada sosialisasi. Dengan cara mengumpulkan orang-orang tua itu? Iya, jadi kami waktu itu mengumpulkan di SMP 1, SMP internasional, SMP utama unggulan 1. Itu kami kumpulkan seluruh orang tua murid. Yang kami bawa waktu itu adalah kepolisian, Jasara Harja, Ketua SPTI sebagai pengelola angkutan umum. Nah, jadi anak-anak sekolah itu dilarang menggunakan sepeda motor, jadi dia berlangganan dengan angkutan umum seperti angkutan kota. Nah, ini juga mengurangi kemacetan karena yang tadinya dia bawa motor 6 cukup dengan 1 mobil, jadi mengurangi kemacetan juga. Nah, ini kemarin banyak yang tertarik. Nanti akan kita lanjutkan ke sekolah-sekolah yang lain nanti. Oke Pak, sekali lagi satu lagi rencana jangka panjang untuk benar-benar mempertahankan atau bahkan menurunkan jumlah angka kecelakaan atau lain dan lain sebagainya yang terkait 5 pilar itu, apa yang bakal dilakukan? Ya, jadi begini, untuk Dinas Perhubungan itu ada produk unggulan komitmen dengan keselamatan pengguna jalan. Jadi yang pertama produk unggulan kami itu adalah memenuhi perlengkapan jalan. Jadi ada peraturan Menteri Perhubungan nomor 61 itu tentang pelayanan standar minimal. Nah, jadi itu seperti rambu harus dipenuhi minimal 60% dari kebutuhan. Tarakan untuk tahun 2014 nanti itu insya Allah sudah mencapai 60%. Sebenarnya tahun 2013 sudah mencapai 60%, cuman ruas jalan yang ini bertambah sehingga juga diperlukan rambu-rambu.